Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Para hadirin hadirat pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini Yaumul Jummah, bertepatan dengan 11 Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita bisa menjalankan tugas ibadah kita selama bulan Ramadan, khususnya di 10 hari pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal kita selama sepertiga awal bulan Ramadan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi amal yang terindah, yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa hadirin hadirat rahimakumullah, 11 Ramadan adalah sejarah yang begitu besar. Namun kebanyakan dari kita lalai akan sejarah itu. Bahkan kebanyakan dari kita tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi di tanggal 11 Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam hadis yang sahih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba'un, kata Rasul. Penghulunya, pimpinannya, wanita-wanita penduduk surga, wanita-wanita ahli surga, arba'un, ada 4, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Maryam bintu Imran, yaitu Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Siti Fatimah, putri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Khadijah bintu Khuwailid, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid, istri pertama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah Asiyah. Keempat wanita-wanita ini adalah wanita-wanita pilihan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi sayyidat nisa'i ahli jannah, untuk menjadi pimpinan-pimpinan wanita ahli surga. Seluruh wanita nantinya yang masuk surga akan berada di bawah bendera-bendera beliau, akan berada di belakang barisan-barisan beliau, para sayyidat, para penghulu wanita penduduk surga. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tahukah kita wahai kaum muslimin muslimat, pada tanggal 11 Ramadan di tahun 10 setelah kenabian, Siti Khadijah, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergi untuk selama-lamanya. Beliau wafat, beliau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau meninggalkan kaum muslimin muslimat. Padahal perjuangan beliau bukan perjuangan yang biasa-biasa saja, tapi perjuangan beliau di dalam membantu dakwah Islam, di dalam membantu perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini secara totalitas. Tidak ada sedikit harta pun yang ditinggalkan untuk pribadinya, kecuali semua hartanya dikorbankan untuk perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita dengan sosok yang tegas, sosok yang cerdas, sosok pekerja keras. Kita tidak perlu menanyakan tentang kesolehannya, karena beliau adalah istri terbaik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada kisah yang begitu memilukan ketika menjelang beliau meninggal dunia.
beliau menyampaikan sesuatu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasul, jika selama aku menjadi istrimu ya Rasul, aku belum bisa berbakti kepadamu ya Rasul." Ucapan itu keluar dari sosok wanita yang berbakti kepada suaminya, dari sosok wanita yang salihah, dari sosok wanita yang rela mengorbankan semuanya untuk suaminya, sosok wanita yang menemani suaminya dalam keadaan suka maupun duka, sosok wanita yang pertama kali beriman, sosok wanita yang pertama kali meyakini, mengimani akan kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayatnya, Siti Khadijah meminta maaf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau sebagai seorang pejuang, namun beliau sadar kodratnya sebagai wanita, kodratnya sebagai istri. Dia bukanlah siapa-siapa tanpa ridho suami. Surga tidak akan terbuka untuknya kecuali ridho suami menyertainya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mendengar permohonan itu, mendengar permintaan maaf dari istri tercintanya Siti Khadijah radhiyallahu anha, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sedih. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu terpukul. Seraya beliau mengatakan, "Wahai Khadijah, wahai istriku, engkau telah mengorbankan semuanya untuk perjuangan Islam. Engkau telah berjuang untuk Islam secara totalitas. Aku menyampaikan salam kepadamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan bahwa surga telah menantimu, surga telah menunggumu, surga telah bersiap-siap untuk menyambut kedatanganmu." Seorang wanita yang mendapatkan salam langsung dari Allah melalui makhluk yang terbaik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Pantaslah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan beliau kepada salah satu wanita yang menjadi penghulu pimpinan wanita-wanita ahli surga. Kemudian Siti Khadijah tidak berhenti sampai di situ. Beliau menyampaikan sesuatu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang komitmen perjuangan, tentang komitmen dakwah Islam. "Ya Rasulullah, wahai Rasul, seandainya aku meninggal dunia dan perjuanganmu belum selesai, dakwah Islam belum selesai, andai kata engkau menyeberangi lautan, engkau menyeberangi sungai, lantas engkau tidak menemukan rakit untuk menyeberang, tidak ada jembatan untuk menyeberang, maka galilah kuburanku, jadikanlah jembatan, jadikanlah rakit untuk bisa menyeberangi lautan dan sungai yang akan engkau seberangi. Teruskanlah perjuangan dakwahmu, agar engkau bisa meneruskan dakwah engkau, agar engkau bisa meneruskan perjuangan Islam." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar itu semua semakin bersedih. Hati Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin bersedih mendengar apa yang disampaikan oleh Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah memanggil putri tersayangnya, yaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Siti Fatimah dipanggil oleh Siti Khadijah ibundanya untuk memintakan surban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memintakan imamah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan kain kafan ketika beliau dimakamkan. Lantas mendengar itu,
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai istriku, wahai Khadijah, kenapa engkau cuma minta kain kafan? Padahal engkau telah berbuat semuanya untuk Islam. Padahal engkau telah berbuat secara maksimal untuk Islam. Semua hartamu engkau pertaruhkan untuk perjuangan Islam." Beliau, Siti Khadijah, lantas mengatakan bahwa beliau sudah tidak memiliki apa-apa untuk perjuangan Islam. Semua hartanya sudah habis untuk membela agama Allah, untuk berdakwah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara perjuangan Rasulullah masih panjang. Perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam belumlah usai. Perjuangan Rasul belumlah selesai. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, melalui cerita singkat ini tentunya kita sudah bisa memahami seperti apa sosok wanita yang paling istimewa. Sosok wanita yang tidak pernah kenal lelah dan menyerah ketika bicara suatu kebenaran. Sosok wanita yang tidak pernah mempedulikan nyawanya, tidak pernah mempedulikan hartanya demi tegaknya perjuangan Islam, demi jayanya Islam. Seorang wanita, seorang sosok wanita yang luar biasa, tiada tandingan. Sosok wanita yang rela kuburannya digali asalkan bermanfaat untuk dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini 11 Ramadan, tepat beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kembali untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan momentum Ramadan ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mengambil hikmah di bulan Ramadan ini sehingga kita menjadi orang yang semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian kisah Ramadan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan barokah, manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.